Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lucy Astuti dari kelas RA3 Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan dari salah satu materi yang sudah saya pelajari sebagai tugas UAS di MK Psikologi Bimbingan Peserta Didik. Baik, di sini saya mengambil materi tentang diagnostik kesulitan belajar dan remedial teaching. Oke, baik, apa itu kesulitan belajar? Jadi, kesulitan belajar itu ketidakmampuan siswa dalam mencapai hasil belajar yang sesuai dengan potensinya. Nah, maksudnya siswa itu belum bisa mencapai hasil belajarnya itu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, ada siswa yang sebenarnya dia itu punya potensi atau kemampuannya sendiri, tapi hasil belajarnya itu belum kelihatan. Nah, jadi hasilnya itu belum mencerminkan kemampuan aslinya. Terus bisa bersifat sementara atau menetap. Nah, maksudnya kondisi ini tuh bisa hanya terjadi sesaat atau sementara. Kayak misalnya karena lagi sakit, karena ada masalah di rumah, masalah sama temennya. Nah, itu bersifat sementara atau sesaat. Bisa bersifat menetap. Nah, maksudnya bisa juga berlangsung lama. Kalau misalnya si siswa itu ada kesulitan belajar tertentu, kayak misalnya kesulitan belajarnya itu di kesulitan disleksia, yaitu berarti siswanya itu kesulitan di membaca atau nulis huruf, dan bisa juga di diskalkulia, yaitu siswanya itu berarti kesulitan di memahami angka atau hitung-hitungan. Terjadi pada satu atau lebih mata pelajaran. Nah, maksudnya tidak semua mata pelajaran itu bisa berdampak. Bisa jadi cuma satu di mata pelajaran, kayak misalnya di matematika aja. Tapi ada juga yang kesulitannya itu di beberapa pelajaran sekaligus gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis kesulitan belajarnya. Nah, yang pertama kesulitan belajar spesifik, misal disleksia dan diskalkulia. Nah, maksudnya kesulitan belajar spesifik. Nah, kesulitan belajar ini kesulitan yang terjadi di satu bidang tertentu saja. Kayak misalnya itu disleksia. Disleksia itu berarti kesulitan belajar di membaca atau nulis huruf, dan diskalkulia. Nah, berarti kesulitan belajarnya itu di kesulitan memahami angka atau hitung-hitungan. Terus selanjutnya kesulitan belajar umum, misal rendahnya daya ingat dan perhatian. Nah, kesulitan di sini tuh kesulitan belajarnya yang terjadi di hampir semua mata pelajaran. Misalnya rendah daya ingat berarti mudah lupa atau susah mengingat materi, dan bisa susah fokus atau cepat terdeteksi saat belajar. Jadi bukan cuma satu pelajaran yang susah, tapi bisa hampir semua pelajaran menurut mereka itu terasa berat. Terus kesulitan belajar situasional, yaitu terkait kondisi lingkungan atau emosional. Nah, jadi maksudnya kesulitan ini biasanya muncul karena kondisi di sekitar mereka atau perasaan mereka. Kayak misalnya contohnya lagi ada banyak masalah di rumah, terus tidak nyaman sama gurunya, sama suasana kelasnya, terus bisa juga lagi sedih atau lagi ada pikiran gitu. Nah, biasanya sifatnya itu hanya sementara. Kalau misalnya situasinya itu sudah membaik, nah belajarnya juga bisa membaik kembali. Oke, terus ada faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang ada dalam diri kita sendiri. Yang pertama ada fisik, yaitu kesehatan. Misalnya, kalau misalnya badan kita lagi kurang fit atau lagi tidak enak badan, nah otomatis kita itu kayak gampang capek, susah fokus, dan bisa juga males ngapa-ngapain gitu. Terus yang kedua, psikologis, motivasi rendah, kecemasan. Nah, maksudnya kalau kita itu tidak punya semangat atau kayak sering ngerasa cemas, nah itu bisa banget bikin kayak kita itu susah banget konsentrasi, dan kayak jadi tidak merasa percaya diri lagi gitu. Terus yang terakhir itu neurologis, yaitu gangguan saraf, ketidakseimbangan fungsi otak. Nah, maksudnya kalau misalnya ada gangguan di otak atau di saraf, itu tentunya bisa bikin kita itu susah mikir, susah belajar, dan bisa juga gampang lupa. Terus yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adanya dari luar lingkungan sekitar kita. Yang pertama, keluarga, itu kurangnya dukungan. Nah, maksudnya kalau misalnya keluarga itu tidak ngasih kayak semangat atau perhatian, nah otomatis kita itu bisa kayak ngerasa sendiri, kayak tidak ada yang termotivasi gitu. Terus sekolah, yaitu metode pengajaran lingkungan belajar. Nah, maksudnya kalau misalnya cara guru itu ngajarnya ngebosenin atau lingkungan belajarnya itu tidak nyaman, nah otomatis kita juga jadi kayak susah paham gitu, terus gampang males, kurang fokus gitu. Terus yang terakhir sosial, yaitu lingkungan pergaulan. Nah, sosial, lingkungan pergaulan, kalau misalnya teman-teman di sekitar itu pergaulannya baik, otomatis kita akan terbawa baik. Tapi sebaliknya, kalau misalnya pertemanan kita kurang baik, otomatis kita juga akan terbawa ke hal negatif. Jadi teman-teman di sekitar juga itu sangat ngaruh ya.
Oke, selanjutnya ada proses diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, maksudnya kita itu harus mencari tahu dulu apa masalah yang sedang dihadapi si siswanya. Misalnya, si siswanya itu kesulitan belajarnya karena kurang fokus atau nilainya jelek gitu. Terus yang kedua, pengumpulan data atau observasi, wawancara, dan tes diagnostik. Nah, maksudnya setelah kita itu mencari tahu identifikasi masalahnya itu apa, kita itu ngumpulin informasinya tentang si siswanya. Lewat apa? Lewat observasi. Observasi, dilihat langsung perilaku si siswa di kelasnya itu seperti apa. Terus wawancara. Nah, setelah dilihat langsung, setelah diobservasi, kita itu ngobrolin sama si siswanya, sama gurunya, dan sama orang tuanya. Terus tes diagnostik. Nah, tes ini tuh khusus buat tahu bagian mana yang belum dikuasai si siswanya. Selanjutnya ada analisis masalah. Nah, analisis masalah setelah semua data yang sudah dikumpulkan tadi dianalisis untuk apa? Untuk cari tahu penyebab utamanya itu di mana. Misalnya karena kurang paham materi atau merasa tidak cocok sama metode belajarnya, atau bisa juga ada masalah pribadi. Nah, dianalisis masalahnya itu apa. Terus selanjutnya penetapan diagnosis, maksudnya guru itu menentukan secara jelas masalah yang dialami si siswanya. Contohnya masalah yang dialami siswanya itu kayak misalnya siswa itu kesulitan memahami konsep dasar matematika. Nah, berarti penetapan diagnosisnya si siswa itu kesulitan memahami konsep dasar di matematika. Terus yang terakhir, penyusunan program remedial. Nah, semua susunan yang tadi sudah, kemudian kita menyusun apa? Menyusun program remedialnya, membuat rencana pembelajaran tambahannya atau pendekatan khususnya. Untuk apa? Untuk membantu si siswanya itu mengatasi masalahnya dan bisa mengejar mata pelajaran yang mungkin sudah tertinggal. Oke, selanjutnya ada alat diagnostiknya. Nah, yang pertama alat diagnostiknya itu tes akademik diagnostik. Nah, maksudnya tes ini tuh tes khusus yang digunakan untuk mengetahui bagian mana dari pelajaran yang belum dikuasai, yang belum dipahami si siswanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk cari tahu kelemahan si siswanya agar apa? Agar guru itu bisa bantu dengan pengajaran tambahan atau remedial. Misalnya, kalau siswanya itu susah di matematika, nah tes ini tuh bisa nunjukin apakah dia itu belum paham di mana, apakah belum pahamnya di penjumlahannya, di pecahannya, atau di konsep lainnya. Jadi guru itu tahu harus mulai dari mananya, gitu, bantu si siswanya itu dari mananya. Yang kedua, observasi langsung. Nah, observasi langsung, lihat langsung gimana cara siswa, cara belajar, cara berperilaku siswa di kelasnya itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya wawancara guru atau orang tua. Nah, obrolin sama gurunya, sama orang tuanya buat apa? Buat tahu kebiasaan dan apa masalah si siswanya. Selanjutnya inventory psikologis. Nah, inventory psikologis itu maksudnya tes ini tuh tes buat tahu kondisi emosional, kondisi psikologisnya atau kepribadian siswanya gitu. Terus tadi kasus individual. Nah, maksudnya guru itu ngumpulin semua data tentang satu siswa. Untuk apa? Untuk paham masalahnya di mana, masalahnya yang lebih dalam lagi. Oke, sekarang masuk ke remedial teaching-nya. Nah, apa sih remedial teaching? Jadi remedial teaching itu adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mencapai ketuntasan. Nah, maksudnya di sini tuh jadi remedial teaching itu adalah proses pembelajaran yang ngulang, yang dirancang khusus untuk membantu siswanya itu yang kesulitan belajar agar siswanya itu bisa mencapai hasil nilainya KKM. Itu kalau misal dalam penilaian, dan untuk meningkatkan pemahaman si siswanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mengatasi hambatan belajar dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, tujuannya itu tentunya untuk mengatasi hambatan-hambatan belajar si siswanya dan tentunya untuk meningkatkan prestasi belajar si siswanya. Nah, selanjutnya itu ada bentuk kegiatan remedial. Nah, yang pertama itu pengulangan materi. Maksudnya itu guru itu bisa menjelaskan ulang materi yang sudah dijelaskannya itu dengan cara yang lebih sederhana lagi, cara yang bisa buat si siswanya itu paham. Terus yang kedua, bimbingan individu. Maksudnya siswa itu diberi perhatian khusus secara satu persatu, bimbingan individu. Terus selanjutnya penggunaan media alternatif. Nah, penggunaan media alternatif, jadi pembelajarannya itu bisa dengan menggunakan media alternatif, yaitu bisa dengan gambar, video, alat peraga, atau bisa juga dengan aplikasi pembelajaran. Nah, selanjutnya pembelajaran dalam kelompok kecil. Nah, pembelajaran dalam kelompok kecil, siswa ini diajarkan belajar dalam kelompok dengan temannya untuk apa? Untuk bisa bekerja sama atau bisa membantu gitu. Terus yang terakhir, latihan tambahan dan tugas terstruktur. Nah, maksudnya di sini itu siswa itu diberi lagi latihan tambahan, diberi lagi soal, diberi lagi tugas. Untuk apa? Untuk memperkuat pemahamannya. Oke, selanjutnya ada prinsip remedial teaching. Nah, yang pertama ada individualisasi. Maksudnya di sini itu setiap siswa itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, pendekatannya itu pun harus individual,
harus pendekatan yang berbeda-beda. Yang kedua, kesabaran dan empati. Nah, guru harus memahami, harus sabar bahwa siswa ini butuh waktu lebih dan jangan terburu-buru untuk menuntut hasilnya. Selanjutnya, motivasi dan penguatan positif. Nah, guru itu bisa berikan pujian kecil atau dorongan yang bisa meningkatkan semangat belajar si siswanya, motivasi kecil yang bisa meningkatkan semangat belajar si siswanya. Nah, yang terakhir, evaluasi berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini itu evaluasi berkelanjutan. Perkembangan siswa itu harus terus dipantau agar guru itu tahu apakah metode yang digunakan dia itu sudah tepat, sudah benar gitu. Jadi, evaluasi berkelanjutan itu harus tetap terus gitu. Oke, baik, selanjutnya ada evaluasi remedial teaching. Nah, yang pertama ini ada tes formatif setelah pelaksanaan remedial. Nah, maksud tes di sini itu tes yang digunakan untuk mengecek apakah siswa ini sudah memahami materi setelah pelaksanaan remedialnya. Terus yang kedua, penilaian terhadap pemahaman siswa. Nah, penilaian terhadap pemahaman siswa. Jadi bisa melalui tanya jawab atau tugas. Jadi bukan hanya tes tulis saja. Nah, yang terakhir, penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Nah, misalnya jika siswa itu belum juga paham, nah strategi itu perlu diubah atau strategi itu perlu ditingkatkan ulang. Jadi disesuaikan strateginya. Kalau misalnya si siswanya itu belum juga paham, strateginya harus diubah atau strateginya itu harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah diagnostik kesulitan belajar penting untuk deteksi dini. Remedial teaching adalah solusi yang terarah dan bersifat individual. Kolaborasi guru, siswa, dan orang tua sangat diperlukan. Jadi melalui proses diagnostik ini, guru itu bisa mengenali siswa yang mengalami hambatan belajarnya sejak dini. Terus dengan pendekatan remedial teaching ini, siswa itu bisa kembali mengejar yang ketertinggalannya. Dan yang paling penting itu, guru itu tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kerjasama dengan siswa dan orang tua itu sangat dibutuhkan. Agar apa? Agar remedial ini berhasil dan proses belajarnya itu pun menjadi lebih efektif lagi gitu. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.